Oke guys, jadi video kali ini saya akan menjawab pertanyaan viewers ya. Ada yang tanya nih, bagaimana bisa mencapai financial freedom? Saya akan sharing beberapa strategi ini. Pertama, ini kedengaran simple ya, yaitu adalah hidup sesuai kemampuan kamu. Nah, kedengarannya simple ya, tapi itu tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Jadi kebanyakan orang pikir kan kalau kita berpenghasilan besar nih, udah pasti mencerminkan orang sukses dong. Nah, tapi nyatanya enggak juga nih. Ada orang penghasilannya besar, tapi pada hari akhirnya udah lewat masa karir mereka yang utama atau prime age-nya, mereka kembali miskin atau jatuh bangkrut. Saya kasih contoh nih. Kalau kamu fans boxing, kamu pasti kenal dong Evander Holyfield. Itu sepanjang masa karir dia, dari awal dia mulai kompetisi hingga pada akhir dia masa pensiun dari karir itu, penghasilan total dia itu mencapai ratusan juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan tuh berapa triliun itu. Nah, tapi akhirnya dia kembali jatuh bangkrut. Nah, ini semua masalah adalah gaya hidup dia. Terlalu hedon dan juga terlalu banyak mengambil hutang yang konsumtif ya. Nah, jadi kamu harus tahu juga nih, pada hari akhirnya itu adalah seberapa banyak uang yang kamu bisa tabung atau yang bisa kamu simpan. Memang penghasilan boleh besar, tapi ya gaya hidupmu harus disesuaikan juga. Dan strategi kedua itu adalah kita harus manfaatkan compound interest. Jadi kalau kamu sekarang ada uang nih, dan kamu biarkan di tabungan aja, atau kamu nggak diapa-apain, nggak dibiarkan dia bekerja, itu sebenarnya lumayan sayang uangnya. Saya kasih dua contoh nih. Orang yang taruh uangnya tuh di tabungan rekening bank aja, atau kita bilang dia depositokan. Sama satunya lagi, dia taruh di pasar saham. Si A nih, dia taruh di rekening tabungan dia atau depositokan dia. Kita asumsi bunga netnya 3%. Dia per bulan akan tabung 1 juta. Dan selama sepanjang 30 tahun, itu uang dia itu bisa mencapai 400-an juta. Oke, lumayan, setidaknya dia menabung ya. Nah, tapi satu sisi ada si B. Sekarang saya pakai rata-rata asumsi return-nya tuh 13% per tahun ya. Jadi IHSG kita, indeks harga saham Indonesia, saya tarik 20 tahun terakhir. Jadi rata-rata return-nya itu 13%. Itu hanya asumsi ya. Si B ini dia sama juga, per bulan dia dollar cost averaging, setiap bulan taruh 1 juta. Dan selama sepanjang 30 tahun, itu uangnya kamu tebak berapa? Bukan 500 juta, bukan 1M, bukan 2M, tapi 4,6 M-an. Jadi selisih antara kedua itu kan jauh banget, padahal nominal yang mereka tabung itu sama. Nah, dan itu asumsi uang yang dia gulung di dalam pasar itu tidak dia tarik keluar ya. Dan biarkan tetap dia bergulung terus. Itulah namanya compound interest. Nah, kamu bayangin nih, tadi kan saya bilangnya tuh per bulan kasih 1 juta ya kan ditabungnya. Coba kamu bayangin, kamu bisa taruh lebih banyak lagi. Entah mungkin itu 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta per bulan. Itu hasilnya akan jauh lebih signifikan. Lalu, strategi ketiga itu adalah kamu mau nggak mau harus punya beberapa source of income atau ada beberapa penghasilan. Nah, tapi saya perlu kasih disclaimer dulu ya. Bagi kamu sebagai orang pemula ya, atau orang yang baru mulai merintis karirnya, kamu jangan terlalu patokan, wah kayak mana saya harus mencari penghasilan sebaik mungkin dari beberapa sumber. Enggak. Kamu bagusnya itu adalah kita spesialisasi dalam satu bidang, kerja, mendapatkan hasil uang yang lumayan cukup signifikan, kemudian kita baru sebar dan mendapatkan beberapa source of income-nya. Contoh, saya kasih saya sendiri ya. Oke, sekarang saya income-nya itu ada beberapa sumber. Salah satunya adalah pertama, dari hasil gaji dari bisnisku. Jadi aku terima gaji lah per bulan. Dan kemudian saya ada juga penghasilan lain, contohnya apa? Yaitu adalah YouTube. Nah, setiap kali saya posting video ada yang nonton, itu saya dapat AdSense juga. Dan juga saya ada affiliate income. Setiap orang yang mungkin beli produk dari link saya dapat mungkin uang sebagian kecil dari hasil komisi affiliate itu. Nah, kemudian saya juga mempunyai penghasilan dari hasil investasi. Saya juga punya obligasi yang rupiah punya, juga yang dari US dollar, Indois. Dan juga saya ada taruh di pasar saham. Ada saham-saham yang memang dividennya itu lumayan tinggi. Contoh, BRI. Nah,
Kemudian saya juga masih ada penghasilan-penghasilan lainnya yang pasif. Saya juga ada taruh deposito juga. Nah, itulah maksudnya, ada beberapa source of income. Jadi saya tuh tidak bergantung pada hasil gaji dari usaha saya aja. Jadi ada beberapa sumber penghasilannya. Tapi semua itu bisa dicapai karena apa? Karena pertama adalah saya kerja, dan setelah saya udah mengumpulkan uang yang lumayan cukup, signifikan, saya mulai investasi nih ke beberapa aset tertentu. Dan mereka memproduksi cash flow ke saya. Dan keempat, sebenarnya kalau untuk kamu sendiri, kamu harus melakukan financial tracking. Artinya apa? Kamu harus men-tracking uang kamu sendiri. Nah, contoh nih, saya kasih kamu pertanyaan. Kamu tahu nggak kira-kira biaya per bulan kamu itu hidupnya berapa? Secara detail loh, bukan kisaran. Kamu sendiri ada catat atau enggak? Kamu ada catat nggak biaya makan kamu, biaya entertainment, mungkin biaya dari bensin mobil, motor, atau biaya utilities rumah? Kamu harus tahu dulu. Semua biaya-biaya yang kecil hingga besar, itu kamu harus dicatat. Tujuan dicatat apa? Ya untuk mengetahui seberapa banyak uang yang keluar. Jadi sebelum kamu mulai investasi, kamu harus tahu dulu nih, uangnya itu bocor di mana aja nih. Kita harus nanti perbaiki dan tambal, biar ember uang ini tidak bocor terus-menerus. Kalau biaya mungkin tidak dibutuhkan banget, ya mungkin kamu harus dipotong dulu nih beberapa. Dan terakhir itu adalah setiap orang mempunyai profil risiko dan gaya investasi masing-masing. Tidak ada namanya tuh secara bahasa format baku bahwa aku harus investasi dengan aset begini aja. Maksudnya apa? Ada orang nih yang mungkin dia sekarang udah usianya udah tua, dia udah mulai pensiun, dan dia tidak punya mungkin pengetahuan tentang pasar saham, kripto. Nah, orang seperti itu bagaimana? Kan dia udah gak ada penghasilan nih, usianya pun mungkin lebih dari 65. Ya pastinya uang yang dia punya, tidak mungkin kamu suruh dia masuk ke pasar kripto yang volatilitasnya itu sangat tinggi. Atau bahkan di pasar saham kalau dia tidak ngerti pun tidak dianjurkan. Dia cocoknya apa mungkin? Ya secara gampangnya mungkin deposito, yang biasa tenornya tuh pakai yang 3 bulan, karena mungkin aja dia butuh uang mendadak kan. Atau taruh di reksadana pasar uang, dan juga pendapatan tetap. Dan walaupun muluk-muluk dia mau masuk ke pasar saham, ya mungkin saham yang dia cocok itu adalah saham yang kita bisa dibilang tuh saham komoditas batubara, yang bisa dibilang tuh dividen rate-nya tinggi. Dan satu sisinya lagi, ada anak muda nih, dia tidak ada tanggungan, tidak ada cicilan, tidak ada biaya apapun, atau hutang cicilan apapun lah. Nah, dia kerja nih. Dan orang ini tuh cocoknya apa? Ya aset investasi yang agresif. Karena masih muda, tidak punya tanggungan, ataupun ada tanggung jawab apapun lah ya. Ini cocok untuk masuk ke aset yang kita kategorikan sebagai high risk dan juga high gain. Kripto nih, dan juga saham. Tapi kamu tanya aku nih, jadi kok aku sendiri ada reksadana dan pasar uang, reksadana dan juga obligasi? Ya karena aku profil risikonya tuh konservatif. Dan juga nanti aku speaker juga. Misalnya nanti berapa bulan lagi nih, aku akan menikah, ada biaya ekstra, dan juga nanti kalau ada anak dan lain-lain, ya karena profil risiko ini aku harus konservatif, jadi mau enggak aku harus taruh di aset yang aman. Begitu. Jadi kamu harus ketahui dulu dirimu sendiri itu cocoknya apa nih.